Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya percaya hari ini kita ada dalam segala sukacita karena kasih Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup di hari baru, usbu yang baru yang Tuhan izinkan bagi kita semua. Mengawali seluruh pergumulan kita sepanjang usbu ini, mari kita minta tuntunan kuasa Tuhan dalam pergumulan kita lewat firman yang akan kita bacakan bersama. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang disembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari baru, usbu baru ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali seluruh pergumulan kami sepanjang usbu ini, kami akan mendasarinya dengan firman dan kebenaran Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Tapi kami mohon Tuhan Allah pengampunan-Mu, supaya lewat pengampunan Tuhan kami dimampukan untuk mengartikan firman ini di sepanjang kehidupan kami hari lepas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, yang demikian bunyinya: Demikianlah perbuatan orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomar, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, tentu menanggapi seluruh pergumulan kita yang kita jalani hari lepas ke hari oleh lembaga pembinaan jemaat, kita dituntun dengan pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan. Dan pergumulan kita sepanjang usbu ini, sepanjang minggu ini adalah diberi tema gereja bagi kehidupan yang berkelanjutan. Tema ini menitik beratkan kepada kita bagaimana kehidupan ini harus dijalani. Firman yang kita baca dan dengarkan adalah kisah di padang gurun, kisah penyertaan Tuhan Allah bagi umat Israel. Mereka diperintahkan keluar dari Mesir. Mereka menjalani masa-masa
penyaringan oleh Allah sepanjang 40 tahun lamanya di padang gurun. Kita bayangkan saja 40 tahun dalam perjalanan itu, bahwa persediaan makanan dan minuman orang Israel telah menipis bahkan habis. Peristiwa pemberian makan oleh Allah lewat pemberian mana yang turun dari surga adalah wujud daripada pemeliharaan Allah yang diberikan kepada umat Israel. Sekalipun dalam perjalanannya umat banyak sekali melakukan kesalahan, mereka tidak setia mengikuti perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap setia menjaga, melindungi mereka. Kesetiaan Tuhan itu diwujudkan dengan memberi makan lewat mana bagi umat Israel di padang gurun. Bahkan sampai saat Musa memerintahkan umat untuk mengumpulkan mana, dan ada batasan-batasan tertentu yang Musa sampaikan, bahwa mereka tidak boleh mengumpulkan lebih, baik itu jumlah mana, tetapi juga waktu pengumpulan tidak boleh lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Sungguh umat Israel tidak setia, tidak taat. Ketidaktaatan umat Israel menunjukkan sifat kemanusiaan, ketamakan, kerakusan, ingin lebih daripada yang telah ditentukan bagi mereka. Karena itu di akhir pembacaan kita ayat 20 mengatakan di sana, ada yang busuk dan juga ada yang berulat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, gereja bagi kehidupan yang berkelanjutan adalah tema yang mengarahkan kehidupan persekutuan kita, baik di jemaat Silo tetapi juga di semua jemaat di gereja Protestan Maluku, bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang haruslah kita mempersiapkan untuk hidup yang berkelanjutan. Artinya bahwa semua umat diarahkan, diharapkan memiliki sifat karakter yang sangat baik, sifat karakter hidup hemat, tidak boleh boros, mesti berpikir bukan untuk hari ini saja, berpikir untuk hidup di esok hari dan seterusnya. Karena itu budaya hidup ugahari, budaya hidup sederhana merupakan pergumulan kita sebagai gereja, sebagai umat. Apalagi kita sudah di bulan terakhir, kita akan mempersiapkan diri untuk merayakan minggu-minggu penantian. Kita diharapkan untuk bagaimana menerapkan dan menjalani kehidupan yang sederhana, tidak boleh berlebihan. Sebab hidup ini kita jalani hanya sekali. Bahwa kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, sebab besok ada dengan kesusahannya sendiri. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita mesti memanfaatkan waktu dengan baik. Hidup
mesti penuh disiplin. Hidup tidak boleh boros, tidak boleh berfoya-foya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang salah, yang lama, mesti ditinggalkan. Kebiasaan yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan lingkungan di mana kita ada. Itu yang mesti kita ubah. Sebab kalau sifat karakter kita makan, maka kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan keadaan. Kita akan menjadi orang yang rakus. Kita akan menjadi orang yang serakah, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Tuhan peduli dengan umat Israel di padang gurun, Ia memelihara umat Israel tanpa berkeputusan. Kita pun diharapkan demikian, bahwa ketika Tuhan peduli dengan hidup kita, Tuhan memberikan segala sesuatu pada kita, mari kita peduli dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab ketika kita tidak mengasihi Tuhan, kita jauh daripadanya, kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, maka kehidupan kita tentu tidak akan berharga. Kehidupan kita tentunya akan menjadi kehidupan yang hambar dan sia-sia. Kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk kita berubah, bertobat daripada hidup yang penuh kesia-siaan, meninggalkan kehidupan yang lama dan berbalik menuju suatu kehidupan yang baru yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan menurut apa yang telah difirmankannya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.